Kisah ini dibuka dengan sosok Shin-yun, seorang gadis muda yang hidup dalam bayang-bayang trauma. Ia tinggal sendirian di unit sempit sebuah apartemen tua. Jendelanya ditutup kardus dan kain gelap, seolah memisahkan dirinya dari dunia luar. Shin-yun bukan gadis biasa yang memiliki kemampuan melihat garis merah melayang di atas kepala setiap orang, yang disebut S-line. Garis itu hanya muncul setelah seseorang melakukan hubungan esek-esek. Semakin banyak garis, semakin banyak pasangan yang pernah ngamar bareng. Jika dua garis saling menyambung, berarti dua orang itu pernah tidur bersama. Kemampuan ini muncul sejak kecil, dan bukannya menjadi kelebihan, kemampuan itu justru menjadi awal dari bencana besar dalam hidupnya. Saat masih bocah, ia pernah menggambar ayahnya dengan garis merah yang terhubung ke bibinya. Sang ibu melihat gambar itu, dan tanpa pikir panjang, menuduh suaminya berselingkuh. Rumah tangga mereka hancur seketika. Sejak saat itu, Shin-yun percaya bahwa apa yang ia lihat bisa menghancurkan hidup orang lain. Ia mencoba mengakhiri hidup beberapa kali, tapi selalu gagal. Mungkin takdir memang belum membiarkannya meninggal. Mungkin ada alasan kenapa ia masih hidup, untuk menemukan makna di balik kemampuannya yang misterius. Namun luka masa lalu membuatnya menutup diri. Ia hidup dalam isolasi, cemas, dan penuh kewaspadaan. Satu-satunya orang yang terus berusaha masuk ke dunianya adalah Yi-won, tetangga baru yang tinggal di unit sebelah. Yi-won pria baik dan sabar. Ia sering mengantarkan makanan, bahkan hanya sekadar meninggalkannya di depan pintu. Tapi Shin-yun tetap enggan membuka diri. Ia tak percaya siapapun. Sementara itu, sebuah mobil hitam misterius sering terlihat parkir dekat apartemen. Mobil itu ternyata milik seorang detektif bernama Anji. Anji sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan terhadap wanita muda. Semua korban dicekik hingga tewas, tanpa luka lain. Tempat kejadian perkara bersih. Satu-satunya kesamaan adalah, sebelum tewas, korban kedatangan pria berhelm, seperti kurir, padahal tak pernah memesan apapun. Yang membuat Shin-yun terganggu, saat ia menonton berita, ia melihat sosok pria itu. Di kepalanya hanya ada satu garis merah yang sangat tebal, dan tampak berbeda dari garis lainnya. Beberapa hari kemudian, Shin-yun melihat pria berhelm itu berdiri di depan unit Yi-won. Tapi anehnya, Yi-won justru menyambutnya dengan ramah. Mereka berbincang seperti orang yang saling kenal. Shin-yun diliputi rasa takut, curiga, sekaligus bingung. Apakah Yi-won mengenalnya? Apakah dia terlibat? Di tempat lain, seorang siswi bernama Uma sedang menghadapi neraka kecilnya sendiri. Ia dibuli oleh geng sekolah yang dipimpin oleh Eon, siswi kejam yang suka memeras dan menyiksa. Uma yang tak punya siapa-siapa hanya bisa menangis dalam diam. Suatu hari, ia membolos sekolah dan pulang dengan wajah lebam. Pamannya, seorang duda bernama Won, terkejut dan menuntut penjelasan. Tapi Uma hanya menggeleng dan bersembunyi. Di malam yang sama, Anji mendapat laporan terbaru. Pria berhelm hitam terlihat memasuki gedung B, blok tepat di seberang apartemen Shin. Ia segera bergegas naik dan mengetuk pintu Shin-yun. Awalnya Shin-yun tak menjawab, tapi setelah dibujuk, ia membuka pintu sedikit. Ia takut berita pembunuhan yang belakangan terjadi. 잘못 보고 신고한 거라고요. 헬멧 쓴 남자가 맞은편 동. Keesokan harinya, Anji dan timnya berhasil melacak Jio, mantan pacar korban yang ternyata tinggal di gedung apartemen yang sama. Saat Anji hendak menyelidiki, ia mendapat kabar darurat. Ayahnya mencoba bundir di atap rumah sakit. Anji pun segera bergegas ke sana. Sementara itu, rekan Anji yang lebih dulu tiba di unit Jio mendapati pintu tidak terkunci. Saat masuk untuk memeriksa, salah satu dari mereka diserang dari belakang oleh Jio, yang ternyata sudah bersembunyi dan siap menyerang. Mendengar suara gaduh lewat telepon, Anji segera melaju. Namun terlambat, rekannya telah dihajar oleh Gio. Gio lalu mengenakan helm dan kacamata khusus, lalu menuju apartemen Yi-won. Shin-yun sadar akan bahaya, nekat keluar membawa pisau, meski trauma menahannya. Ia jatuh lemas di luar gedung. Di dalam, Gio yang bisa melihat S-line berkat kacamata melihat garis merah
di kepala Yiwon sangat banyak. Merasa dikhianati, ia mencekik Yiwon. Shin-yun datang dan menodongkan pisau, tapi Gyo berhasil membalikkan keadaan dan melukainya. Saat situasi kritis, Yiwon yang ternyata masih hidup menghantam Gyo hingga kacamatanya terlepas. Gyo mencoba menyerang lagi, tapi Anji muncul dan menembaknya dari apartemen seberang. Dalam kondisi sekarat, Gyo mengaku garis merahnya telah hilang, dan Shin-yun pun sadar. Gyo hanya bisa melihat S-line lewat alat, bukan kemampuan alami seperti dirinya. Tim medis, datang. Ajaibnya, Shin-yun selamat meski sempat ditusuk. Saat Anji memintanya memberi keterangan, Uma tiba-tiba muncul dan bertanya kenapa Shin-yun pakai kacamata hitam malam-malam. Setelahnya, Uma memberitahu Anji bahwa ia dan Shin-yun dulunya teman SMP dan menceritakan tragedi keluarga Shin-yun ibunya hilang setelah mendiskon ayahnya. Shin-yun kini termenung di atap, perlahan menerima kemampuannya sebagai anugerah. Ia melepas kacamata hitam dan membuka kardus di jendelanya, menandai dirinya siap melihat dunia lagi. Tiba-tiba, sebuah pesan misterius masuk, mengaku bisa melihat dunia seperti Shin-yun dan mengajaknya ke SMA IRC. Di tempat lain, Uma kembali ke sekolah dan dibully oleh Aeon setelah surat cintanya ditemukan. Saat dipukul, guru bernama Eugene datang dan menghentikan mereka, tapi memperingatkan Uma untuk tidak membalas kekerasan. Dalam amarahnya, Uma berkata ia ingin mendiskon Aeon. Di lokernya, ia menemukan kacamata misterius mirip milik Gyo. Saat mencobanya, ia terkejut melihat S-line di kepalanya sendiri, dan lebih syok lagi saat melihat benang merah yang sangat banyak di atas kepala pamannya. Sementara itu, Anji kembali ke apartemen Gyo dan menemukan seluruh dinding penuh coretan benang merah, menandakan obsesi yang jauh lebih dalam dari dugaan awal. Untuk memastikan kekuatan kacamatanya, Una pergi ke tempat ramai dan terkejut melihat benang merah saling terhubung antar orang, bahkan sesama jenis. Ia sadar bahwa S-line adalah tanda hubungan esek-esek. Menemukan kekuatan barunya, Una pergi ke sekolah dengan semangat. Ia mengamati benang semua orang, hingga melihat S-line milik Aeon terhubung dengan seorang guru tua yang sudah beristri. Hari itu juga kelas kedatangan murid baru, Shin-yun. Saat diminta memperkenalkan diri, ia hanya diam canggung, membuat semua siswa bingung. Sementara itu, Anji menyelidiki lebih lanjut kasus Gyo dan datang ke SMA IRC, tempat Una sekolah. Ia bertemu Eugene, guru yang mengenali Anji sebagai pamannya Una. Saat ditanya apakah pernah melihat Gyo memakai kacamata, Eugene menjawab, "Tidak pernah." Anji lalu melanjutkan penyelidikan ke bar langganan Gyo. Sang bartender mengaku Gyo sering datang sambil menghitung sesuatu, dan selalu memakai kacamata, sebuah petunjuk penting bagi Anji. Kembali ke sekolah, Una kembali dibully oleh Aeon di atap. Kali ini ia melawan, meski kalah dan ditendang. Saat Aeon makin brutal, Shin-yun muncul dan mengancam akan menjatuhkan mereka berdua jika Aeon tak berhenti. Ancaman itu membuat Aeon mundur. Malamnya, Una membuntuti Aeon dan memergokinya masuk motel bersama guru yang menjadi pasangannya. Ia memotret mereka dan mengirimkan fotonya ke Aeon. Tapi Aeon santai karena sebagai anak di bawah umur, ia tak bisa disalahkan. Sementara gurunya yang akan celaka, Una pun mengubah strategi. Ia mengirimkan foto itu langsung ke sang guru dan memerasnya sebesar 20 juta won, mengancam akan menyebarkannya jika tak dibayar. Uang itu akan digunakan Una untuk kabur dari rumah pamannya, yang selama ini tak pernah peduli padanya. Keesokan harinya, Aeon melaporkan Una ke guru, menuduhnya sebagai pelaku pemerasan. Ia mulai curiga bagaimana Una bisa tahu hubungan gelapnya. Kecurigaan itu berubah jadi amarah saat Aeon melihat Una kini semakin populer. Bahkan gengnya mulai berpihak pada Una, dan Won pun menerima cinta Una. Posisi Aeon tergeser. Di sisi lain, seorang guru pria menerima foto perselingkuhannya dengan guru wanita. Keduanya bertengkar hebat, saling menyalahkan. Shin-yun yang melihat peristiwa itu merasa dejavu, seperti masa lalunya terulang kembali. Saat itu, Shin-yun sadar bahwa Una mengenakan kacamata yang sama dengan milik Gyo. Setelah didesak,
Una mengaku bahwa ia bisa melihat S-line dengan kacamata itu. Shin-yun pun mengungkap bahwa kemampuannya alami dan memperingatkan bahwa S-line bisa membawa bencana, bahkan kematian. Tapi Una menolak peringatan itu. Hidupnya justru membaik sejak mengenakan kacamata. Dalam perjalanan pulang, Una bertanya, "Bisakah garis merah di kepala orang dihapus?" Shin-yun menjawab, "Satu-satunya saat ia melihat garis itu menghilang adalah saat ayahnya meninggal. Malam harinya, saat berkencan dengan Won, Una menerima pesan dari guru yang diperasnya. Sang guru bilang uangnya sudah siap dan memintanya datang ke atap sekolah malam itu juga. Tanpa Una sadari, Eon diam-diam mengikuti dan berhasil mencuri kacamata ajaib itu. Setelah memakainya, Eon terkejut dan terpesona, bisa melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Tapi saat ia sedang larut menikmati kemampuannya, seseorang tiba-tiba mendorongnya dari belakang. Una panik saat menyadari kacamatanya hilang, dan langsung menuduh Shin-yun sebagai pencuri. Namun karena waktu mendesak, ia hanya berkata, "Nanti kita bicara," lalu bergegas ke sekolah tengah malam. Shin-yun bingung dan khawatir. Apa yang membuat Una pergi ke sekolah malam-malam? Ia pun memutuskan menyusulnya. Di rooftop sekolah, guru yang sebelumnya diperas sudah menunggu. Tapi, ia justru berkata tidak membawa uang. Dengan alasan gaji kecil, istri yang sedang hamil, dan anak yang akan lahir, ia memohon belas kasihan Una. Namun, Una meluapkan kekesalannya. Ia mengungkit bagaimana para guru hanya diam saat dirinya terus dibuli oleh Eon dan gengnya. Sang guru lalu menawarkan bantuan agar Una terbebas dari perundungan. Tiba-tiba, ponsel guru itu berbunyi pesan dari istrinya, yang ternyata sudah mengetahui perselingkuhan mereka lewat foto. Panik dan emosi, guru itu menuduh Una yang menyebarkannya. Una membantah keras, mengaku tak tahu menahu soal foto itu. Tapi sang guru semakin kalut dan marah. Saat itu juga, Shin-yun tiba di sekolah. Namun ia datang terlambat. Di hadapannya, Shin-yun hanya bisa menyaksikan Una terjun bebas dari atas. Setelah Una terjun di rooftop, garis merah di atas kepalanya yang sebelumnya sempat menghilang muncul kembali meski samar, pertanda bahwa masih ada harapan menyelamatkannya. Una segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat. Anji, yang mendengar kabar itu, langsung menyelidiki. Ia menanyai Shin-yun, yang menjelaskan bahwa Una sempat menelepon dan bilang ingin ke sekolah. Karena khawatir, ia menyusul dan menemukan Una sudah tergeletak. Shin-yun meyakini Una tidak mencoba bundir, meski tak tahu persis apa yang terjadi. Keesokan harinya, suasana sekolah mencekam. Dewan studi murka dan menuding para guru gagal mengawasi murid. Ia bahkan mengucapkan kalimat kasar bahwa jika Una ingin meninggoy, seharusnya dilakukan di rumah. Salah satu guru membela Una dan menyebut ia masih hidup dan layak dihormati. Ketegangan pecah di ruang guru, hingga berkas terjatuh. Sebelum pergi, Dewan Studi memerintahkan agar semua guru menjaga kerahasiaan insiden ini. Sementara itu, Eon juga tidak hadir di sekolah, memunculkan kecurigaan dari teman-temannya. Mereka menduga Eon terguncang akibat insiden Una di ruang guru. Eugene merasa bersalah, namun rekan-rekannya menenangkannya dan justru bingung dengan hilangnya Sung secara mendadak. Setelah suasana mereda, muncul obrolan soal rumor Junggu akan menikah. Namun ia membantah dan mengatakan tak berniat menikah lagi. Yu, kakak Una, memutuskan untuk menginap seminggu di kota sebelum berangkat ke Kanada. Ia setia menjaga Una di rumah sakit. Sementara itu, Shin-yun mulai menyelidiki insiden itu dan mendapat bantuan dari Yan, siswi dari kelas lain yang mengenal Una sebagai gadis kuat. Mereka mulai curiga, terutama karena Shin-yun sempat menghilang tepat setelah kejadian. Di tempat lain, Sung awalnya mengira Una sudah meninggal, namun terkejut saat tahu ia masih hidup. Di sekolah, Shin-yun menghentikan Yu dan mencoba mengenakan kembali kacamata ajaib, ingin memastikan apakah benda itu memang bisa melihat S-line seperti milik Jio.
Di ruang guru, Yiwu menemukan kacamata misterius di mejanya. Saat ia bertanya, Eugene menyarankan untuk mencobanya karena tampak cocok. Begitu dikenakan, Yiwu terkejut melihat garis-garis merah S-line menjulur dari kepala para guru. Yang paling mengejutkan, Anji baru datang memiliki garis sangat banyak dan mencolok. Anji memberitahu bahwa Una tidak melakukan percobaan bunuh diri, dan ia tengah menyelidiki siapa saja yang merundungnya. Ia menunjukkan foto dari Won, kekasih Una, yang mengatakan Una tampak panik saat mereka berkencan, seolah kehilangan sesuatu. Rekaman CCTV menunjukkan keterlibatan Aeon yang kini menghilang tanpa jejak. Di tempat lain, Yiwu makan malam bersama kakak dan iparnya. Ia melihat banyak garis S di kepala mereka, dan saat di lift, garis di kepala iparnya berubah-ubah. Ketika ingin menyelidiki lebih jauh, iparnya melarang Yiwu keluar di lantai tempat tinggal selingkuhannya. Sementara itu, Anji marah besar di kantornya karena atasannya menutup kasus Una sebagai percobaan bundir. Ia dilarang menyelidiki lebih jauh karena sekolah ingin meredam masalah. Namun, Yiwu terus menggunakan kacamata itu dan menyadari adanya jaringan perselingkuhan antar guru yang saling terhubung melalui garis merah. Jung bertanya pada Eugene, apa yang seharusnya dilakukan jika mengetahui orang terdekat berselingkuh. Eugene menyarankan memastikan kebenarannya terlebih dulu. Saat menemani kakaknya berbelanja, Yiwu menemukan paket salah alamat ke unit 401, tempat garis iparnya terhubung. Di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Chin, dan mulai menyelidiki lebih jauh tentangnya. Malam itu, setelah mengenang almarhum ibu mereka, Yiwu bertanya pada kakaknya, apakah ia benar-benar bahagia dalam pernikahannya. Ia khawatir tragedi perselingkuhan ayah mereka akan terulang kembali. Itulah alasan ia meninggalkan tunangannya, meski sebenarnya ia masih mencintainya. 내가 제일 사랑하는 애 얼굴에 다시 나 괴롭힌다고. Keesokan harinya, foto Sung dan Aeon tersebar luas. Jung semakin curiga setelah melihat garis merah yang menghubungkan keduanya, menguatkan dugaan tentang hubungan iparnya dengan Alan. Di tempat lain, Anji dan Yojik menemukan mayat Sung di parkiran bersama surat permintaan maaf. Anji memperkirakan Sung telah meninggal sekitar 3 hari lalu dan yakin ia tidak meninggal di lokasi penemuan mayat. Apalagi foto-foto Sung baru tersebar setelah kematiannya. Anji kemudian menjemput Shin-yun untuk membahas kacamata milik Una. Shin-yun menyarankan agar Jung mencari kembali kacamatanya terlebih dahulu sebelum mengungkap rahasia lebih dalam. Diam-diam, Jung mengikuti iparnya yang menemui Alan. Ia menelepon iparnya dan mendengar kebohongan terang-terangan. Jung mencatat nomor kamar hotel tempat pertemuan itu, lalu mengetuk pintu dengan menyamar sebagai pelayan. Dengan marah tapi menahan diri, Jung memperingatkan iparnya untuk segera menghentikan perselingkuhan itu. Keesokan harinya, Jung berpamitan ke Kanada setelah menatap keponakannya. Namun, sebelum berangkat, ia melihat unggahan Alan yang mengumumkan kehamilan membuatnya marah. Atas pengkhianatan iparnya yang tak peduli peringatannya, kembali ke apartemen. Jung menyaksikan kakaknya menabrakkan mobil ke mobil Alan ketika iparnya datang. Alih-alih menenangkan kakaknya, ia malah membela Alan. Ini membuat Jung kehilangan kendali dan memukul iparnya, meski segera dihentikan oleh sang kakak. Jung semakin hancur saat mengetahui bahwa kakaknya ternyata adalah wanita simpanan seorang pria bernama Esik. Namun, Esik akhirnya menepati janjinya kepada Jung untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Di akhir, Jung memeluk keponakannya sambil menangis, dihantui luka dan kehilangan yang dalam. Di kantornya, Jung kembali membaca surat peninggalan Sung. Kenangan itu membawanya pulang untuk mencari sesuatu di kamar Una, menemui Shin-yun, dan memperlihatkan coretan buatan Una yang berkaitan dengan kacamata dan garis. Jung penasaran dengan apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata itu. Shin-yun menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan alami untuk melihat garis-garis tersebut tanpa alat apapun. Awalnya Jung sulit mempercayainya, tetapi kejadian-kejadian belakangan, terutama soal kacamata yang hilang dari barang bukti, memaksanya mempertimbangkan kemungkinan itu.
S라인. Terlebih, Una pernah mengancam banyak orang setelah melihat garis-garis tersebut. Di kelas, Shin Yun terbangun akibat mimpi buruk tentang Yuna. Pada akhir pekan, Unjin dan Unsan mengajaknya keluar, tetapi ia menolak karena harus bekerja di Hotel Maishin. Di kantor, Eung dimarahi atasannya karena salah membuat laporan dan disuruh memperbaikinya. Eung memakai kacamata garis S dan tersenyum saat menyadari atasannya tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Saat makan bersama rekan, Eung mengaku berasal dari Busan dan sedang berlatih berbicara tanpa logat untuk menjadi artis. Ketika guru seni lewat, ia tampak tertarik pada pria yang pernah menolongnya. Ia menyamar dengan wig warna muda dan pakaian mencolok, membawa stepper ke Hotel Maishin sambil tersenyum aneh. Pada akhir pekan, Shin Yun mulai bekerja sebagai resepsionis di Hotel Maishin. Sementara itu, Anji dan Yojik secara diam-diam menelaah kembali papan operasi kasus Huna. Anji berspekulasi bahwa perubahan perilaku Una terkait erat dengan kacamata yang digunakannya, yang kemudian menyeret Sung dan Eong, dua orang yang sering merundung mereka. Anehnya, Eong menghilang setelah mengambil kacamata itu. Dong-sik yang penasaran diberi penjelasan oleh Anji tentang garis S. Di motel, Unjin dan Unsan mengunjungi Shin. Tak lama, Mei dengan wignya memesan kamar, membuat Ian merasa mengenalinya. Sendirian di kamar, Mei merenung bahwa ia sudah menjalin banyak hubungan dengan pria, namun tetap merasa hampa. Melihat pria yang disukainya, ia sadar ia tidak bisa menambal kehampaan itu hanya dengan hubungan fisik. Ia tertawa entah karena menyampaikan kenyataan atau sedang berakting demi mimpinya. Yunjin akhirnya mengenali Mei sebagai staf administrasi sekolah yang sering memakai kacamata. Eong juga melihat Mei dan merasa aneh karena ia hanya memiliki satu garis S. Di kepalanya, Mei tinggal di kontrakan sempit, dan saat memakai kacamatanya, ia menatap kota yang dipenuhi garis S dengan penuh renungan. Di sisi lain, Anji kembali menyelidiki kasus pembunuhan ayah Shin Yun oleh ibunya sendiri. Dari dokumen lama, ia mengetahui bahwa sejak kecil, Shin Yun sudah bisa melihat garis-garis tersebut. Meskipun masih ragu, setelah melihat ibu Shin Yun dan mengingat papan yang pernah dilihat di rumah itu, keyakinan Anji mulai tumbuh. Di rumah sakit, Anji berdiskusi dengan Shin Yun tentang garis merah milik Una. Shin Yun menjelaskan bahwa Una hanya memiliki satu garis dan tidak terhubung dengan pacarnya, Eon. Sementara itu, di rumah, Yunju menonton berita tentang pembunuhan dan terkejut melihat tersangka memakai kacamata mirip milik Una. Ia menduga bahwa kacamata ajaib itu tidak hanya satu. Di tempat lain, Yun yang menyukai Hunjuk mengobrol dengan guru seni dan tampak bahagia ketika pria itu menebak impiannya menjadi aktris. Tiba-tiba, garis merah di kepala mereka ternyata terhubung. Di kolam renang sekolah, Yun mengajak Yunju bersantai. Yun mengaku suka tempat sepi, walau tidak bisa berenang. Anehnya, Yun melompat ke kolam dan Yunju ikut panik, serta ikut melompat. Padahal, kolam itu dangkal. Mereka tertawa bersama saat itu. Saat makan, Yun mengungkapkan pada Jung bahwa ia bisa melihat garis S. Yun percaya, karena tahu Hunjuk tidak punya alasan berbohong. Momen bahagia itu membuat garis S mulai muncul di kepala Shin Yun saat ia tersenyum melihat bayangannya di kaca. Di kantor, seorang wanita menyapa Anji, dan Yojik mulai curiga wanita itu pernah berhubungan dengan Anji. Dong-sik bertanya, apakah Anji pernah menjalin hubungan serius? Karena yang diketahui Dong-sik, Anji hanya sering bobok dengan banyak wanita. Anji mengiyakan dan mengaku saat ini tertarik pada satu orang. Bukan karena sekadar ingin bobok dengan wanita sambil membayangkan wajah Yan. 너무 그래 궁금한 사람 있으면 안 되냐? Mi kembali ke motel dan memesan kamar yang sama. Saat bertugas, Yun mendengar Emi berbicara sendiri dan tertawa tentang banyak pria yang pernah ia boboki. Mi mengaku sering memesan kamar itu karena merasa bebas mengungkapkan isi hati tanpa didengar orang lain. Ia menemukan kacamata misterius di kamar dan merasa kamar itu kini sempurna untuknya. Namun, harapan Mi runtuh saat guru seni datang ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Mi, yang merasa tersakiti melepas wignya
dan memperpanjang masa inap. Ia mencampur obat ke dalam botol minuman, membawa alat pemadam api, lalu mulai menyusun rencana. Mi mengikuti wanita itu, memukulnya dari belakang, dan menyekapnya. Ia menyamar sebagai wanita tersebut, lalu masuk ke kamar guru seni. Mi mulai bercerita tentang masa lalunya dan pria-pria yang pernah singgah dalam hidupnya. Guru seni yang merasa tidak nyaman mencoba pergi, tapi ditahan Mei. Saat obat mulai bereaksi, Mei melempar stapler yang membuat pria itu jatuh ke kamar mandi. Mei kemudian membawa guru seni ke ranjang dan bobok di sampingnya sambil tertawa. Setelah menangkap wanita itu, Me dengan nekat menstapler tubuhnya sendiri di kamar mandi. Saat membersihkan kamar, Shin Yun menemukan bahwa wanita yang ditangkap Mi berhasil lolos dan melapor ke polisi. Anji segera menyelidiki kejadian itu, namun tak menemukan kacamata yang dicari. Ia menanyai Shin Yun, yang menjelaskan bahwa Mei sering terlihat memakai kacamata itu di sekolah. Karena garis di kepala Mei tidak terhubung dengan guru seni, Shin Yun tak menduga akan terjadi pendiskonan. Namun, satu hal yang pasti, kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Anji kembali ke rumah sakit menjenguk Un sambil merenungkan semua penjelasan tentang kacamata tersebut. Ia pun memutuskan kembali ke motel tempat Mei diduga melakukan percobaan bundir dan akhirnya menemukan kacamata yang dicari saat memakainya. Anji tercengang melihat jumlah garis S di atas kepalanya sendiri. Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini masih lanjut episode 5-6 Ngab. Tanpa bercorot-corot di awal langsung saja. Adegan berpindah ke rumah duka. Anji berdiri hening di antara pelayat, menatap peti jenazah orang tua Una. Suasana sunyi dan penuh duka. Setelah kejadian itu, Jiwook hidup dalam kesedihan. Ia merawat Una seorang diri, membesarkannya dengan harapan agar Una tumbuh kuat dan tak terikat pada siapapun. Kini, Una terbaring lemah di rumah sakit. Anji datang menjenguk, mengenakan kacamata Eslin yang baru ia temukan. Tanpa sengaja, saat mengenakan kacamata itu, ia melihat sosok wanita misterius berdiri di luar jendela, memperhatikan mereka. Saat kacamata dilepas, sosok itu menghilang seketika. Keesokan harinya, Anji yang masih memakai kacamata S-Lane, terkejut melihat garis merah di atas kepala rekan-rekan kantornya tanda hubungan intim. Saat meminta Dong-sik menunduk, ia kaget mengetahui Yojik belum pernah melakukannya. Sama seperti dirinya, Yojik heran dengan sikap Anji dan menyinggung soal kacamatanya. Tak lama, seorang siswi SMA Ju datang melapor ke polisi, mengaku diesek-esek oleh kakak kelasnya. Anji curiga dan mengajak Won ke rumah sakit untuk memastikan hubungan masa lalu dengan Una, tapi terbukti Won tak pernah menyentuhnya. Anji kecewa dan bertanya, siapa yang dibenci Una? Jawabannya Kim, seorang siswi. Sementara itu, Shin Yun menerima pesan misterius menjelang ulang tahunnya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Keesokan paginya, ia melihat Ana datang ke kelas dengan garis S di atas kepalanya. Di kantor, Anji diminta ikut menangani kasus Ana. Dalam interogasi, Ana mengaku belum pernah berhubungan intim. Tapi Anji meragukan kejujurannya setelah melihat lewat kacamata. Ia lalu pergi ke SMA Bangju. Dan terkejut melihat banyak siswa-siswi sudah memiliki garis merah. Di sana, ia bertemu guru Shin satu-satunya yang tak memiliki garis, dan tampak gugup saat ditanya soal Una. 또 뵈니까 반갑네요. 근데 괜찮을까요? Anji mencari kelas Esio Anyu, tersangka kasus Ana. Setelah bertemu, ia melihat S-line di kepala Anyu dan mulai menginterogasi. Anyu mengaku hanya stres belajar dan tak tertarik pada Ana, meski mereka dekat karena sama-sama ingin jadi penyanyi. Saat keluar sekolah, Shin Yun menatap Anji tajam dan meminta kacamata itu dikembalikan. Anji menolak, menyebut kacamata itu bisa melihat garis merah seperti yang Shin Yun pernah jelaskan. Shin Yun memperingatkan
bahwa kacamata itu selalu muncul di lokasi pendiskonan. Ian datang menghentikan mereka. Dan saat Angie pergi, Ian tersenyum melihat S-line di kepala Angie. Sementara itu, Anna mendatangi agensi dan diberitahu bahwa ia tak berbakat, suka menggoda trainee, dan sering minum di kantor polisi. Yojik mulai meragukan Anna, tapi Angie tetap ingin bukti. Anyu menunjukkan pesan-pesan dari Anna. Namun Anna sudah menghapus bukti dan mencuci pakaian berdarah. Ibunya mengaku yang mencucinya. Fakta terungkap. Anyu tak pernah menyentuh Anna. Kasus dianggap belum cukup bukti. Malamnya, Shin Yun menemui Angie, memberi foto mendiang ibunya. Saat Angie menyinggung soal Anna yang punya banyak S-line, Shin Yun menjelaskan, seminggu sebelum kejadian, kepala Anna masih bersih, artinya, sesuatu terjadi setelahnya. 둘 사이에 S라인이 Setelah mendengar penjelasan Shin Yun, Angie mendatangi apartemen Anyu untuk memastikan beberapa hal. Saat ditanya soal botol miras yang diminum bersama Anna, Anyu gugup dan mengaku sudah membuangnya karena tak suka menyimpan barang bekas. Ia berdalih harus tidur lebih awal. Sementara itu, Yun kembali ke motel tempat ia dulu bekerja. Diam-diam diawasi seorang wanita. Ia menyelidiki asal-usul kacamata S-line yang sering muncul di tempat kejadian perkara, termasuk siapa yang menyebarkannya ke para pelaku. Di kamar salah satu pelaku sebelumnya, Shin Yun memeriksa cermin, lalu muncul San yang membuntutinya. Yun heran, kenapa Shin Yun kembali ke tempat angker itu? Mereka sempat bercanda, lalu saling berciuman. Keesokan paginya, Angie menemukan selimut baru milik Anyu dibuang sembarangan, bukan di tempat kain bekas. Hal ini menambah kecurigaan. Di sekolah, Anyu dipanggil ke ruang interogasi. Sebelum masuk, ia menatap 4 temannya yang tegang. Saat ditanya soal selimut, Anyu kembali berdalih tak suka barang bekas. Angie mendesaknya soal hubungan dengan Anna. Anyu mengaku Anna yang mengejarnya, dan ia hanya memberinya minuman hingga tak sadarkan diri. Saat miras habis, ia keluar membeli lagi. Dalam penyelidikan rekaman CCTV, Angie dan Yojik menemukan bahwa 4 teman Anyu memiliki S-line. Saat Anna datang ke sekolah, Shin Yun melihat garis E-line-nya terhubung dengan keempat teman Anyu. Ia langsung menghubungi Angie. Ternyata, Angie sudah berada di sekolah. Ia segera menyeret 3 siswa ke ruang interogasi. Salah satu dari mereka ketakutan dan minta dipulangkan. Angie mengizinkan, namun saat perjalanan pulang, mereka justru menuju lokasi kejadian. 나가봐요. 네? 아니 시간 나가봐. 나 이런 씨. Murid itu terkejut saat tahu mereka dibawa ke lokasi kejadian. Angie menyuruh Yojik berpura-pura berbicara serius untuk menekannya. Murid itu semakin panik dan akhirnya kabur saat pintu mobil dibuka. Setelah ditangkap dan diborgol, ia histeris dan mengaku telah melakukan aksi bersama-sama, tapi menyebut Anyu sebagai otaknya. Teman-teman Anyu pun mengaku Anyu yang memberi campuran pada Anna hingga pingsan, dan mereka hanya menjalankan perintahnya. Anna kemudian datang ke ruang interogasi, membawa barang bukti berupa obat yang ditemukan di kamar Anyu. Ia menyampaikan bahwa semua saksi telah menunjuk Anyu sebagai pelaku utama. Setelah kasus terbongkar, Angie mengantar Shin Yun pulang sambil membahas peran penting kacamata S-line dalam mengungkap kebenaran. Namun tiba-tiba, Angie mendapat telepon dari rumah sakit. Una menghilang dari kamarnya. Para perawat panik dan menunjukkan rekaman CCTV guru Eugene terlihat membawa Una ke mobil. Angie segera menuju rumah sakit dan memerintahkan Yojik untuk menyelidiki guru Shin. Setibanya di sana, ia lega melihat Una masih terbaring tak sadarkan diri. Namun lewat kacamata, Angie melihat S-line milik Una mulai bergerak. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya masuk dan menodongkan senjata. Dialah ayah Angie, yang ternyata juga kakek kandung Una. Dikuasai amarah, Angie hampir mendiskonya dengan alat infus, tak sanggup menahan emisi atas perbuatan ayahnya di masa lalu. Di tempat lain, Shin Yun menangis, bersimbah cat merah, menelepon Angie dalam kepanikan, dan meminta tolong. Sementara itu, kasus baru muncul. Jun, seorang mahasiswi, menerima video tak senonoh yang melibatkan dirinya saat bekerja paruh waktu. Video itu tersebar luas,
membuatnya depresi dan dikucilkan teman-teman kampus. Malamnya, Jun hampir bundir dengan menabrakkan diri ke jalan. Namun, Eugene datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Ia lalu memberikan kacamata S-Line, mengaku menemukannya di kafe tempat Jun bekerja. Sebelum insiden ia sempat mengajak Jun bertemu dan bobok bersamanya di motel, tepat sebelum ulang tahunnya. Jun yang memang menyukai Shin-yun, menyetujuinya. Setelah hubungan mereka resmi, S-Line Shin-yun hanya terhubung dengan Jun. Suatu hari saat jalan-jalan, Jun bergegas membeli sesuatu. Tak lama kemudian, Shin-yun melihat garis S-Line Jun menghilang dan mendengar keributan. Ia berlari dan menemukan Jun telah meninggal saat membeli kue ulang tahun untuknya. Kejadian itu mengguncang Shin-yun dan membuatnya sangat bersalah, mengingat kematian orang tuanya yang juga terkait dengannya. Dalam frustrasi, Shin-yun menerima pesan misterius bahwa Yan disekap di sekolah. Bingung, ia meminta bantuan Anji saat bertemu. Anji kesal karena Shin-yun lebih dulu mengetahui soal S-Line yang terhubung dengan Una. Shin-yun mengungkap bahwa ia baru saja menerima ucapan ulang tahun dari sosok yang dikiranya ibunya, tapi sadar sosok itu selalu muncul tiap ulang tahunnya dan menyakiti orang-orang terdekatnya. Anji menyimpulkan bahwa orang yang menyuruh Shin-yun ke sekolah dengan kacamata dan yang terlibat dalam insiden S-Line Una adalah sosok yang sama. Mereka segera menuju sekolah dan melihat sebuah ruang kelas masih menyala. Saat masuk, Anji kehilangan jejak Shin-yun dan masuk ke kelas berbeda. Sementara itu, Shin-yun menemukan Yan terikat di kursi, bingung karena merasa Yun yang memintanya datang. Di dalam sekolah, Anji merasa lorong yang dilaluinya berputar-putar dan buntu. Hal sama terjadi pada Shin-yun dan Yan saat naik turun tangga, tapi mereka tetap berada di lantai yang sama. Shin-yun sadar mereka terperangkap di dalam sekolah. Anji menemukan pintu darurat dan saat menutupnya, suara itu terdengar oleh Shin-yun dan Yan yang ada di atap sekolah. Namun saat mereka tiba di atap, tak ada siapapun. Anji masuk ke pintu darurat dan menemukan sebuah dimensi lain. Di sana, sekelompok orang berpakaian krem membentuk lingkaran. Di tengah mereka, Jun memegang pisau, di samping seseorang yang tubuhnya tertutup kain dan terbaring di meja. Jun bercerita bahwa pertemuannya dengan Yan adalah titik balik yang membuatnya tak lagi depresi. Ia mengaku setelah memakai kacamata S-Line, ia terpengaruh oleh Yan untuk mendiskon pelaku penyebar video dan menghapus garis S-Line dari kepalanya. Dengan tawa lepas, Jun mengatakan ia menemukan hidup baru yang lebih berani, termasuk setelah membalas pria-pria yang pernah memanfaatkan dirinya. Ia lalu membuka kain di meja dan mengeplak kepala pria itu sambil tertawa. Anji tak bisa berkota-kota saat melihat adegan Jun mendiskon pria itu di tempat lain. Shin-yun mengaku pada Yan bahwa sejak lahir, ia bisa melihat garis S-Line di kepala orang lain. Ia panik saat Yan menemukan kacamata S-Line dan memintanya melepasnya. Namun, Yan sudah tahu dari Ibu Lai bahwa jika Shin-yun mati, semua orang akan bisa melihat S-Line tanpa kacamata. Ternyata, Yan adalah pemimpin sebuah sekte gaib. Garis S-Line di kepalanya tampak berantakan, tapi tiba-tiba menghilang saat Anji melihatnya. Yan menyadari kehadiran Anji, membuka kain yang menutupi ayah Anji yang akan dieksekusi. Yan menyerahkan pisau kepada Anji, membujuknya mendiskon ayahnya demi menyelamatkan Una. Anji hampir terpengaruh, tapi marah dan berniat mendiskon Yan. Namun Yan dengan kekuatan gaib melempar Anji dan malah mendiskon ayahnya sendiri. Peluru Anji tak mempan. Yan berkata, dunia akan penuh garis merah tanpa perlu kacamata. Saat Anji marah, Yan mencekik dan mengejek bahwa manusia biasa tak mungkin bisa mendiskon dalam kondisi terdesak. Anji bertanya, apakah Yan yang mendorong Una hingga masuk rumah sakit? Yan membenarkan. Bilang itu agar Anji memperhatikan Una. Yan sempat mencekik Shin-yun, tapi Shin-yun melempar kacamata agar Yan kehilangan pengaruhnya.
Setelah kacamata lepas, Yan sadar, tapi darah dari goresan di wajah Shinyun terbang membawa mereka ke dunia lain tempat. Sekte Yan dan Anji terperangkap. Melihat Anji dalam bahaya, Shinyun mencoba menyelamatkan dan bertanya pada Yan tujuan kekacauan ini, dan kenapa ia membuat orang bisa melihat S-Line. Yan menjawab kemampuan Shinyun bukan kutukan, tapi anugerah, dan bertanya, apakah Shinyun penasaran? Kenapa bisa melihat garis merah sejak lahir? Shinyun menolak, menegaskan banyak orang berkonflik gara-gara S-Line. Para pengikut Yan melepas kacamata mereka dan mengelilinginya. Siap menyaksikan, ia mendiskon Shinyun. Saat Yan hendak menusuk Shinyun dengan pisau, seorang wanita muncul dan menghentikannya. Ternyata ibu kandung Shinyun. Ia mengaku pernah mendiskon suaminya setelah melihat garis S-Line antara suaminya dan saudara perempuannya melalui kacamata itu. Ia meminta maaf pada Shinyun dan menegaskan ini bukan salah anaknya, lalu meninggal di tempat. Shinyun yang marah mencoba melawan Yan, tapi Yan lebih cepat mencucuk perutnya. Anehnya, darah Yan tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang membentuk gumpalan merah yang berputar di udara. Yan menarik gumpalan itu ke lingkaran ritual. Suara teriakan pengikutnya terdengar, namun di tengah kekacauan, Shinyun sadar dan berhasil mencucuk Yan sebelum mati. Yan berkata bahwa kini sudah terlambat, dunia sudah bisa melihat garis S-Line tanpa kacamata. Setelah kematian Yan, para pengikutnya tersadar dan melarikan diri ketakutan. Anji terbangun di tengah orang-orang panik. Di dunia nyata, Shinyun bertemu Yan dan Anji yang hendak mengambil kacamata, tapi dicegah olehnya. Langit kota kini penuh dengan garis merah. Tanda S-Line sudah bisa dilihat semua orang tanpa bantuan alat. Hampir 1 tahun setelah dunia diguncang kekacauan karena semua orang bisa melihat S-Line, Shinyun mulai merasakan hidup seperti manusia normal. Namun dunia masih penuh gejolak karena obsesi terhadap garis merah di kepala. Una, yang sudah siuman, kembali ke sekolah dan dijemput pamannya. Semua terkejut melihat S-Line di atas mobil pamannya, sangat banyak dan mencolok. Shinyun kini kembali sendiri, mengunjungi makam Jun, kekasihnya, sambil membawa jaket Jun. Saat meletakkan jaket, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ternyata itu Yan yang masih hidup membisikkan, 현우봐, "Gimana Ngab? Filmnya cukup mengeseskan bukan? Ambil positifnya aja. Buang yang bikin beban. Hahaha." Selanjutnya Ngab, sebelum lihat S-Line, tekan subscribe dulu ya. Gratis kok. Tapi bisa bikin harimu lebih semangat. Sampai ketemu lagi Ngab.